UI, mati-matian, bela Bahlil, pengamat, citra dan reputasi yang dibangun puluhan tahun akan menjadi korban krisis. Doktoral Bahlil di UI ilegal, para akademisi yang terlibat wajib minta maaf dan dibina. Guys, yang bikin heran dari kasus doktoral ilegal Bahlil tuh kok bisa ya para dosen yang ngelolosin? Apa ada kesepakatan dibuat curang? Nah, terkait hal ini, Rektor UI sendiri minta ke para akademisi yang terkait dengan doktoral Bahlil minta maaf karena bikin nama Universitas Indonesia jadi tercoreng dan dinilai UI bisa dibeli. Keputusan kewajiban minta maaf ini disampaikan dalam rapat koordinasi 4 organ di UI, yaitu Dewan Guru Besar, Senat Akademik, sampai Badan Penjamin Mutu Akademik UI. Soalnya emang terbukti kalau Bahlil itu dapat perlakuan istimewa dari oknum-oknum di UI. Jadinya dia bisa lulus S3 gampang banget dan super cepat. Sebetulnya kualitas universitas adalah proses seseorang menemukan tesisnya dan ingin membatalkan tesis orang lain, atau ingin meminta supaya tesisnya itu kuat karena hendak dia dihadapkan dengan tesis sebelumnya. Itu yang kita sebut sebagai duel akademis, atau itu nggak perlu doktor, di dalam kelas pun itu berlaku itu. Jadi kalau disebut doktor itu adalah pencapaian tertinggi, tidak. Dari tingkat 1 kita diajarkan atau saya mengajarkan untuk duel argumen dengan keketatan metodologi, dengan reasoning yang koheren, dengan kemampuan untuk melihat apa yang ada di balik data. Itu dididik dari tingkat 1, bukan sampai nanti seseorang itu udah di meja ujian dokter. Justru terlihat bahwa mereka yang tidak paham dari awal apa yang disebut metodologi dari tingkat 1, pasti di tingkat akhir itu terlihat ya asal tempel metodologi, asal pakai teori, asal mampu untuk bikin kalimat tesis. Jadi sebetulnya kita mulai dengan hal yang paling mendasar, yaitu kemampuan akademis seorang ditentukan sejak semester 1 bukan di meja ujian dokter. Pertemuan terbatas Bapak dan UI kemudian memutuskan untuk melakukan pembinaan kepada promotor, co-promotor, direktur, kepala program studi, dan juga mahasiswa yang terkait sesuai dengan tingkat pelanggaran akademik dan etik yang dilakukan, proporsional secara objektif. Dengan memperhatikan kearifan akademik, semangat perbaikan institusi, dan menjaga integritas akademik, pembinaan ini dilakukan mulai dari penundaan. Ngeyel, dekanat, rektorat ngeyel bahwa ya itu belum pantas di DO karena prosedurnya belum selesai atau tahapannya belum selesai. Lo tahapan awal udah terlihat cacat in optima forma, cacat yang betul-betul mencengangkan, cacat yang betul-betul tidak mungkin direvisi lagi kan. Kan cacat etik, cacat prosedur, cacat tesis, cacat metodologi, itu semua menunjukkan buat nggak ada gunanya meneruskan seperti itu. Dan saya kira saudara Bahlil juga lega aja tuh kalau dinyatakan ya nggak lulus, buat apa sih? Kan Bahlil orang juga yang santai aja tuh, yang merasa bahwa ya saya cuma coba masuk UI lah, ternyata ya semacam kecelakaan kecil. Orangnya santai tuh. Jadi sebetulnya kalau akhirnya dibela habis-habisan oleh rektorat dan aparat rektor bahwa ya itu masih bisa direvisi, itu artinya ada sesuatu di belakang disertasi itu atau di belakang pengujian itu pasti orang menduga, dan saya kira mudah untuk menduga bahwa di situ ada konflik kepentingan. Jadi sekali lagi Universitas Indonesia ini makin lama makin jadi sering saya sebut world class university, disingkat WCUI itu. Dan kapasitas dari seorang rektor yang masih siksak, dan itu artinya itu kualitas. Kalau kita mesti ucapkan dengan dalam bahasa biologi, itu jangan-jangan di UI itu yang berkuasa bukan rektor tapi rektum. Jadi bagian yang busuk dan berbau itu justru yang hendak disembunyikan itu. Disertasinya mengulang Pak UI? Enggak tahu ya. Tadi diputuskan. Yang saya tahu, apapun yang diputuskan, saya kan mahasiswa, apapun yang diputuskan oleh UI saya akan ikut. Tapi yang saya tahu memang perbaikan. Ya kita perbaiki karena memang saya belum mengajukan perbaikan ya. Gitu. Terima kasih ya, permisi Mbak. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa ada universitas lain yang sudah menandingi UI itu. Dan UI makin lama makin kehilangan kapasitas etik di situ tuh. Bagaimana beberapa waktu yang lalu seorang rektor menjabat 2 komisaris dan nggak mau mundurkan, itu artinya kan dia cari uang tuh, bukan upaya untuk membenahi kurikulum. Jadi dari awal kita tahu bahwa UI itu ada masalah dengan etik, ada masalah dengan
dengan kualitas dosen tuh. Ada masalah dengan amplop mengamplop gitu, sogok menyogok, plagiasi segala macam itu. Jadi kita mau pastikan bahwa ini satu peristiwa yang betul-betul radikal. Seorang ketua Golkar, politisi kawakan, dinyatakan tidak lulus, tapi kemudian dianggap itu belum selesai, masih perlu revisi. Sementara mahasiswa menuntut itu, kalangan akademisi se-Indonesia itu melihat dengan mata batin akademisnya bahwa ada yang nggak beres di situ. Dan kita menduga bahwa yang nggak beres itu sebetulnya adalah soal kaitan bisnis antara UI dan kementerian yang dipimpin oleh Bahlil misalnya kan, yang mungkin udah ada tanda tangan sehingga semacam ya feodalisme, semacam pandangan-pandangan yang sifatnya tidak jujur itu akhirnya masuk di dalam kampus UI. Pihak Universitas Indonesia kembali memberikan pernyataan terkait disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Pihak UI bersikap tegas melakukan pembinaan terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran akademik dan etik. Bila disertasi belum diterima dan dinyatakan sah, bagaimana mungkin disertasi tersebut dibatalkan? Tuntutan membatalkan kelulusan juga tidak tepat, kata Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional Ari Afriansyah, dikutip Antara, Kamis, tanggal 13 Maret tahun 2025. Menanggapi hal itu, Guru Besar Universitas Airlangga, Henry Subiakto kembali memberikan kritikan. Menurutnya, di negeri ini masih banyak orang yang menganggap jabatan itu jauh lebih penting daripada nama baik dan reputasi yang akan terus melekat dan diingat seumur hidup. Kemudian di sini orang juga sulit mengakui kesalahan walau publik sudah terang benderang mengetahuinya. Yang dilakukan malah memilih mencari alasan dan argumentasi yang justru memunculkan masalah baru, ujarnya melalui akun X pribadinya. Dikatakan, dengan tidak mengakui telah melakukan kesalahan, yang sudah terjadi dan diketahui publik, dampaknya justru akan kemana-mana. Makanya kata dia dalam buku-buku Responding to Crisis, atau terkait krisis, ada istilah, if you are at fault, apologize. Kalau Anda bersalah ya minta maaf, lalu memperbaiki kesalahan dengan tindakan nyata dan tampak. Ditegaskannya, kasus Bahlil ini jelas ada kesalahan prosedur, ada kesalahan terkait etika akademik, yang sudah menjadi perbincangan publik. Maka menghadapi keadaan seperti ini, hendaknya pihak UI harus jujur, terbuka, minta maaf dan melakukan tindakan nyata. Tanpa itu citra dan reputasi UI yang dibangun puluhan tahun akan menjadi korban krisis kepercayaan dari kasus Bahlil ini, tuturnya. Sayangnya lanjut Prof. Henry, budaya mengakui kesalahan dan minta maaf itu belum menjadi budaya komunikasi dan demokrasi di negeri ini. Jadinya sulit dilakukan, karena budaya di sini lebih senang dengan mendahulukan argumentasi, yang justru sulit dicerna dan menjengkelkan publik, walhasil malah berlarut dan memunculkan masalah baru. Kita lihat seperti apa bertahannya pihak UI menghadapi masalah ini, tandasnya.